2 hari sudah aku bekerja membawa Excel. Kalau di kantor sih banyak yang mau ngajak main. Aku nggak begitu repot. Bahkan anak resepsionis bergantian menyuapi Excel kalau siang. Aku hanya perlu membawa semua perlengkapan dan kebutuhan Excel seperti susu formula, makanan, dan biskuit. Repotnya kalau pagi, aku harus mandi berdua dengan Excel. Habis gimana lagi? Dia nggak ada yang jaga. Belum nyiapin kebutuhan Excel. Rempong banget deh. Udah telepon mama buat nyariin babysitter pengganti, tapi belum dapat juga. Ya udah, jalanin aja sendiri. Hari ini Renal sudah masuk kerja. Tadinya mau kemarin, tapi nggak jadi. Katanya dia mau belanja sama bersihin kontrakannya dulu. Jadi dia berangkat hari ini. Tumben, udah mau jam 10 pagi, Renal belum ke ruanganku juga. Kenapa ya? Apa dia masih berkabung? Sebaiknya aku lihat ke ruangannya saja. Tok tok. Aku membuka pintu ruangan Renal dan langsung masuk saja. Renal melihatku sebentar, kemudian sibuk kembali bekerja. Duduk di hadapannya, aku menatapnya. Lelaki itu tak berkedip menatap layar laptopnya. Aku dianggap nggak ada nih. Nyesek ih. Ren, gimana kabarnya? Tanyaku basa-basi. Setelah sadar dicuekin. Lumayan, jawabnya tanpa menoleh. Tadi lihat Excel nggak di bawah? Tanyaku. Soalnya Excel tadi dibawa ke bawah sama Catherine. Enggak. Is, jutek amat sih. Netraku mencuri pandang pada Renal yang hari ini bertampak jutek dan songong. Ketempelan hantu gunung kali ya. Aku jadi salah tingkah sendiri. Diam dianggurin, nanya dicuekin. Is, gak enak semua. Lebih baik aku pergi. Sepertinya Renal lagi PMS. Tanpa pamit, aku berdiri dan berjalan menuju pintu. Ivone, ya, aku berbalik. Renal menatapku tajam, setajam silet. Apa benar kau pernah menikah? Berhenti melangkah, aku berbalik badan menghadap Renal. Mungkinkah dia jutek karena mengetahui statusku sebenarnya? Lalu apa hubungannya dengan dia? Emang kenapa? Aku balik bertanya. Renal menatapku lurus. Entah apa yang ada di pikirannya. Jawab saja. Iya, jawabku. Emang kenapa? Ku dengar suara Renal membuang nafas kasar. Aneh saja. Siapa Niki? Sedikit terhenyak aku mendengar pertanyaannya. Dari mana dia tahu tentang Niki? Netraku mengerjap. Mantan suamiku. Kau tahu dari mana nama itu? Gak penting. Sekarang di mana dia? Renal berdiri. Aku tambah merasa kalau dia bertingkah aneh. Aku tidak tahu. Dia menghilang. Jangan bohong. Suara Renal meninggi. Ku tegakkan kepalaku, menatap Renal tajam. Kenapa tiba-tiba kau ingin tahu banyak tentang Niki? Ada apa sebenarnya? Rasa curigaku muncul. Ada yang bilang Niki tewas. Renal berkata pelan. Keningku mengerut. Kok ngomongnya Renal jadi seperti ngelantur? Tahu apa dia tentang Niki? Memang wajahnya mirip, tapi Renal bukan Niki. Renal punya identitas dan keluarga sendiri. Jelas dia bukan Niki. Aku tidak tahu. Yang ku dengar malahan terakhir Niki lari dengan seorang janda selingkuhannya. Setelah menjawab begitu, aku segera pergi dari hadapan Renal. Raut wajah Renal tampak berubah tadi saat aku bilang Niki lari dengan janda selingkuhannya. Sampai menjelang sore, Renal tidak masuk ke ofisku sama sekali buat laporan. Aku sih positif thinking aja. Mungkin belum ada yang mau dilaporkan. Secara ini hari pertama dia masuk kerja.
setelah cuti. Sekarang aku lagi nggak bisa lembur. Pulang kantor masih sore karena bawa Excel. Seperti hari ini belum ada jam 4. Aku sudah bersiap untuk pulang. Kebiasaan baruku adalah memandikan Excel setiap sore, menggendong Excel dengan gendongan depan. Aku menyetir sendiri pulang ke rumah. Teringat persediaan susu Excel yang menipis. Aku rencananya mau mampir ke supermarket yang aku lewati setiap hari. Letaknya agak jauh dari rumahku, tapi gak apa-apa mampir dulu, sekalian lewat. Belanja dulu bentar ya, Sel. Melepaskan seatbelt, aku membenarkan tali gendongan Excel. Kemudian keluar dan gegas memasuki supermarket. Berputar-putar menggendong Excel dan membawa keranjang belanjaan. Ternyata rempong juga ya. Kenapa tadi nggak bawa trole belanja, Bu? Ah iya, lupa. Tadi ngiranya mau belanja susu aja. Ternyata sampai supermarket beli Pampers juga, cemilan, biskuit, makanan bayi, minyak rambut bayi. Jadi membengkak deh. Excel mulai rewel. Mungkin dia ingin segera pulang dan mandi. Kebiasaan Excel kalau bete selalu meringik sambil menarik-narik rambutku. Nah kan, mulai dia menarik rambutku. Pedes rasanya. Iya sayang, mama udahan kok, bujuku, sambil melangkah ke kasir. Wah, banyak juga yang mengantri. Gimana dong? Terpaksa aku mengantri di urutan belakang dulu. Masih ada 4 orang di depanku. Mana belanjaan mereka full lagi. Bakalan lama nih ngantrinya. Excel mulai bertingkah. Bocah kecil itu menggeliat kaku di gendongan. Kakinya menendang-nendang. Aku sedikit kewalahan. Mau pergi kok nanggung sudah di depan kasir. Mau bergeser bawa jalan Excel, takut tempatku diambil orang. Akhirnya ku biarkan Excel meringik. Hiks, Mama, bentar sayang. 2 orang lagi giliran kita. Ku tunjukkan pada Excel urutannya. Bocah itu gak mau tahu. Dia tetap merengek. Gak sabar aku tuh. Mama, pulang. Kembali Excel melakukan gerakan melorot dari gendongan. Aku terus membujuknya. Diam, Excel. Suaraku membentak. Aku tuh juga capek. Mbak Retno pulang lama banget sih. Tak sadar aku menggerutu. Excel menangis. Kalau nakal, Mama tinggal di sini loh. Kataku menakuti Excel yang terus menangis. Kenapa, Bu? Aku menoleh ke samping. Ada mbak-mbak yang mengantri di belakangku bertanya. Ini, rewel, minta pulang. Sahutku pada perempuan muda yang wajahnya tertutup masker itu. Emang pengasuhnya kemana? Netraku meliriknya. Mbaknya bawa belanjaan cuma 2 biji. Dia tenteng di tangannya. Lagi cuti pengasuhnya. Aku mengelus. Punggung Excel yang mulai tenang. Mungkin dia mengantuk dan mau tidur. Sekarang giliranku membayar. Sini Bu, biar saya bantu. Mbak itu mengangkat tas belanjaan punyaku dan menaruhnya di meja kasir. Aku mengangguk. Makasih Mbak. Setelah selesai transaksi, aku kembali rempong. Plastik belanjaan ada 2 besar-besar. Sementara Excel tertidur. Satu tanganku harus tetap memegang kepala anakku, biar tetap bersandar di dadaku. Gimana ini? Apa ku bawa satu-satu aja lah? Sini, saya bawakan belanjaannya, Bu. Lagi-lagi Mbak bermasker tadi mendekatiku dan menawarkan bantuan. Aku pun mengangguk. Tolong bawain sampai ke mobil saya ya, Mbak, kataku. Baik, Bu. Berjalan berdua, aku mengajak si Mbak menuju mobilku terparkir. Sebenarnya
Saya butuh pekerjaan, Bu, kata mbak itu tiba-tiba. Aku menoleh padanya. Oh iya, iya Bu, kalau ibu gak keberatan, saya mau kok jadi pengasuh sementara buat anak ibu sampai babysitternya selesai cuti. Emang kamu bisa mengasuh anak kecil, Mbak? Kami berhenti di samping mobilku. Aku mengamati dengan seksama Mbak di depanku ini. Usianya mungkin lebih tua dariku. Wajahnya nggak begitu terlihat karena dia memakai masker. Perawakannya sedang, tidak lebih tinggi dari aku. Kulitnya bersih, tapi cara berpakaiannya kurang sopan menurutku. Saya punya anak di kampung, Bu. Saya biasa megang anak kecil kok, ucapnya bersemangat. Boleh deh, Mbak. Tapi kalau kerja sama saya, jangan pakai baju begitu, aku berkata sambil tersenyum, agar mbaknya tidak tersinggung. Oh, maaf Bu. Mbak itu menunduk, menarik ke bawah kaos ketatnya, kemudian merapikan kardigan rajut yang dipakainya. Celananya juga terlalu ketat menurutku. Aku membuka pintu mobil. Kusuruh si mbak menaruh belanjaan di jok belakang. Makasih ya, Mbak. Sebelum berpisah, aku membuka dompetku. Ku beri mbak itu uang 100.000 dengan kartu namaku sekalian. Ini sedikit rezeki. Diterima ya, Mbak. Dan ini kartu nama saya. Datanglah hari Minggu kalau memang mau kerja. Mbak itu terlihat senang. Aku bersiap memasuki mobil. Tapi ada yang lupa, Mbak. Iya, Bu. Namamu siapa? Mbak itu tersenyum memandangku. Nama saya Bella. Oke, sampai ketemu lagi, Mbak Bella. Tanganku melambai. Malamnya, Juna datang ke rumahku. Dia membawa makanan, martabak telur dan kue bulan. Axel mana? Udah tidur, jawabku. Sambil menonton acara berita di televisi, aku dan Juna menikmati martabak telur. Kami mengobrol. Jun, tahu nggak? Tadi tuh si Renal nanya aneh loh sama gua. Kulirik Juna di sebelahku. Mulutnya asik mengunyah. Aneh gimana? Dia nanya-nanya tentang Niki. Juna terdiam. Dia berhenti mengunyah. Raut wajah dan sorot matanya mendadak berubah. Nanya gimana? Ya gitu. Dia nanya, Niki itu siapanya gua? Ku ambil sepotong martabak lagi dan langsung memakannya. Terus lo jawab apa? Juna memalingkan wajahnya padaku. Gua bilang, mantan suami gitu. Ku balas tatapan Juna. Soalnya dia menatapku lama. Kenapa? Tanyaku. Habis Juna menatapku aneh. Gua curiga dia memang Niki, ucap Juna pelan. Kepalaku menggeleng cepat. Bukanlah. Kualihkan netraku melihat televisi. Kedua kaki kuangkat dan kutekuk di sofa. Dingin. Renal bukan Niki. Dia identitasnya lain. Bibirku mencepik. Hening. Von, gua mau nanya. Tanya aja. Aku menoleh. Kalau seandainya Niki balik lagi, lo gimana? Juna menggenggam tanganku. Aku menarik nafas. Kualihkan pandangan ke acara televisi. Tapi dia gak balik kan? Suaraku lirih. Seandainya. Kembali aku tak segera menjawab. Ku sandarkan kepalaku di lengan sahabatku ini. Juna menatapku. Aku ingin bersamamu. Kembali aku berucap pelan. Ku dengar Juna menghela nafas. Kemudian dia menempelkan pipinya di kepalaku. Entahlah, aku juga tidak tahu kenapa ragu untuk mengatakan, aku memilihmu, Juna. Jun, aku bergerak menghadap Juna. Apa? Dia melihatku. Gua tadi ketemu mbak-mbak di supermarket.
Katanya mau kerja jadi babysitternya Axel. Kening Juna mengerut. Kok bisa? Iya, tadi kan gua repot bawa belanjaan. Terus mbak itu bantuin. Waktu ngobrol dia bilang mau kerja gitu. Hati-hati loh, jangan sembarangan cari pengasuh, kata Juna. Iya aku tahu, makanya besok minggu gua suruh kesini dulu. Mau gua wawancara? Juna mengangguk lalu melihat jam di tangannya. Udah malam, Von. Gua mau pulang dulu. Iya, gua juga udah ngantuk. Ku antar Juna sampai depan pintu. Kunci pintunya, Von, ujar Juna sebelum berjalan ke mobilnya. Aku mengangguk. Oh iya, Von, mbak yang mau kerja itu namanya siapa? Bella. Bersambung.